Puji syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terhilang. Untayan sholawat kita hadiahkan buat Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhasil merobek panji-panji kekafiran dan mengibarkan panji-panji keislaman dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, judul pidato yang akan saya sampaikan adalah Salat Identitas Pribadi Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat adalah ibadah yang sangat istimewa karena cara mendapatkan perintahnya pun istimewa. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain, ketika Allah perintahkan puasa, Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah perintahkan haji, Allah turunkan surat Ali Imran ayat 97. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah turunkan surat At-Taubah ayat 103. Namun berbeda dengan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah. Salat tak bisa diwakilkan, tak bisa dibayarkan. Meskipun nyawa sudah berada di ujung kepala, tapi kewajibannya tidak tergantikan. Maka ketika kita tak sanggup puasa, bisa diqadha. Tidak sanggup berzakat, tidak diwajibkan berzakat. Tidak mampu berhaji, gugur kewajiban haji. Tapi salat tidak ada toleransi. Allah berikan rukhsah dalam salat, tapi tidak ada toleransi untuk meninggalkan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, salat adalah identitas sejati seorang muslim. Banyak di antara kita yang mengaku Islam tapi tak pernah salat. Betul? Banyak yang beragama Islam tapi tetap melakukan maksiat. Betul? Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka tak melaksanakan salat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada beda orang kafir dengan orang Islam kecuali pada salatnya. Kita tahu orang Islam itu berpuasa, maka orang Hindu pun punya puasa. Orang Islam berpeci, Paus Fransiskus juga berpeci. Orang Islam berhaji ke Baitullah, orang Kristen pun berkunjung ke Yerusalem. Maka salat adalah tanda pengenal kita sebagai orang Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seorang syirik dan kufur itu adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Palestina dibom oleh Israel, ketika Masjidil Aqsa dijadikan lapangan badminton oleh kaum Yahudi, kita orang Islam seluruh dunia marah dan berteriak, merasa masjid umat Islam yang suci dihinakan dan direndahkan oleh Zionis Israel. Tapi sadar atau tidak, ketika kita meninggalkan salat, sesungguhnya kita sedang menghancurkan Islam itu sendiri. Kita tak sadar
bahwasanya kita telah meruntuhkan agama ini. Jadi jangan jadi orang-orang yang meruntuhkan agama, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan salat, maka berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka berarti ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, identitas paling utama bagi seorang muslim adalah salat. Jika seorang muslim tidak